Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas sling bag mini sederhana dengan tutup yang berenda seperti ini. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini adalah benang polycherry merek Lemon warna coklat. Kemudian saya gunakan juga benang wool akrilik. Ini benang wool biasa untuk rendanya karena warnanya lebih cerah dan teksturnya agak sedikit berbulu. Lalu ada penanda karena alasnya berbentuk oval dan hook ukuran nomor 4. Nah, saya akan langsung mulai dengan benang polycherry dulu. Pertama, buat awalan rantai. Empat puluh rantai. Setelah 40 rantai seperti ini, tambahkan 2 rantai, tahan rantai yang terakhir ya dengan jari jempol, tambahkan 2 rantai, lalu buat 4 buah DC di rantai ke-40 tadi yang kita tandai dengan jempol. 4 buah DC, 1 2 3 4 seperti ini. Lalu isi masing-masing satu rantai dengan 1 DC di 38 rantai. Jadi isi 38 rantai berikutnya dengan masing-masing 1 DC. Isi hingga ke 1 rantai sebelum rantai terakhir. Nah, ini sudah mendekat di rantai terakhir. Di rantai terakhir kita akan isi sama seperti yang awal, isi 4 buah DC di rantai terakhir ini. 1, beri penanda di DC pertama dari 4 buah. Lanjut di rantai yang sama, DC kedua, 3, 4. Selanjutnya di bagian sisi sebelahnya berseberangan isi masing-masing 1 DC hingga ke 1 lubang yang di sini, yang di dekat 2 rantai penambahan awal. Isi 1 DC di setiap lubang dengan total ada 38 DC. Mendekati DC terakhir. Nah, ini DC yang terakhir di lubang yang terakhir yang ke-38. Akhir putaran, slip stitch di bagian 2 rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita akan melebarkan bagian sudut ini dengan mengisi 4 buah lubang dengan diisi masing-masing 2 buah DC. Jadi di 4 buah DC ini kita akan isi masing-masing 2 buah DC. 1 2, ini yang pertama. 1 2, DC yang kedua. 1 2
yang ketiga, dan 1, 2, ini yang keempat. Nah, kemudian lanjut isi masing-masing 1 DC hingga ke dekat penanda. Nah, sudah mendekati penanda terakhir. Nah, di penanda kita akan kembali lebarkan sama seperti yang bagian awal tadi. Isi 4 buah lubang dengan masing-masing 2 DC. Ini 2 DC pertama, 2 DC yang kedua, 2 DC yang ketiga. Nah, ini 2 DC yang keempat. Lanjutkan isi masing-masing lubang dengan 1 DC hingga ke dekat sini, atau total 38 DC. Mendekati akhir putaran, DC terakhir, slip stitch, 2 rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian lanjut, kita akan buat bagian badan tasnya dengan mengisi masing-masing lubang dengan 1 DC. Ulangi hingga akhir putaran. Akhir putaran, slip stitch, 2 rantai. Seperti ini hasilnya. Lanjut, isi masing-masing lubang dengan 1 DC. Nah, setiap akhir putaran akhiri dengan slip stitch dan dimulai 2 rantai. Lakukan terus hingga membentuk 14 baris. Nah, ini sudah selesai 14 baris DC. Nah, untuk bagian tinggi tas ini saya mendapatkan tingginya sekitar 13 cm.
Nah, untuk bagian awal dan akhir slip stitchnya ada di sini. Ini dia hingga ke atas. Nah, selanjutnya kita akan mulai menyisipkan ring untuk tali tas. Tapi sebelumnya saya akan membuat satu SC berkeliling dulu. Nah, setelah slip stitch dan satu rantai, isi masing-masing lubang dengan satu SC. Lakukan hingga akhir putaran. Akhir putaran, slip stitch, satu rantai. Selanjutnya kita akan lipat bagian bawahnya dengan rapi hingga ke bagian atas. Saya akan beri tanda di setiap sudut kiri dan kanannya. Di bagian penanda nanti kita sisipkan ringnya. Selanjutnya kita akan kembali mengisi satu SC. Nah, karena saya berada di bagian akhir di posisi dekat lipatan, jadi saya akan langsung menyisipkan ringnya di sini ya. Saya akan membuat 7 SC untuk ring. Jadi ada 3 SC sebelum penanda, kemudian 1 SC di penanda, dan 3 buah SC setelah penanda. Total 7 buah SC untuk ring. Satu, dua, 3, 4, 5, 6, 7 seperti ini. Kemudian lanjut isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Kerjakan hingga ke dekat bagian penanda sisi berikutnya dan kemudian sisipkan juga ring di sini dengan 7 buah SC. Akhir putaran, slip stitch, satu rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat kembali SC berkeliling. Isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Dan di setiap akhir lubang, akhiri dengan slip stitch dan 1 rantai, kemudian 1 SC berkeliling lagi, buat sekitar 2 baris SC lagi. Nah, ini sudah selesai penambahan 2 baris SC. Jadi saya sudah putuskan benangnya dan bagian tasnya selesai. Sekarang kita akan membuat tutup segitiga. Tentukan dulu bagian depan dan belakangnya. Untuk patokan lebar segitiganya tidak ada patokan, jadi teman-teman bisa mengikuti saja caranya. Kalau ingin membuat tasnya lebih besar, jadi bisa dijadikan panduan ya. Ini saya kira-kira di sini atau sekitar berapa, 2 jari atau 3 jari dari bagian ring ya. Berikan penanda nanti. Nah, seperti ini 2 atau 3 jari. Nah, misal 2 jari dari bagian ring, hitung saja berapa jumlah stitchnya agar bisa sama juga boleh, atau kalau ingin lebih juga bisa. Nah, jarak antar ini saya hitung itu dari sudut sekitar 10 SC hingga ke penanda.
Oke, selanjutnya kita akan mulai merajut bagian segitiga tutupnya. Masih dengan benang polycherry. Pertama buat awalan dulu. Sisipkan benang di bagian yang sudah kita beri penanda tadi. 2 rantai. Selanjutnya isi masing-masing lubang dengan 1 DC hingga ke penanda. Dimulai dari tempat setelah kita membuat 2 rantai. 1 DC setiap lubang hingga ke penanda. Terakhir di penanda, lepaskan penandanya. 2 rantai. Nah, seperti ini, akhir baris 2 rantai, kemudian kita putar posisinya. Kita akan kembali isi masing-masing lubang dengan 1 DC, dimulai dari bagian sini ya. Oke, 1 DC setiap lubang hingga ke akhir baris. Nah, akhir baris di sini DC terakhir di bagian 2 rantai yang awal tadi. Kemudian buat 2 rantai, putar lagi. Lanjut isi masing-masing lubang dengan 1 DC, dimulai dari sini. 1 DC hingga ke akhir baris. DC terakhir di akhir baris di bagian perputaran 2 rantai tadi. Nah, seperti ini. Lalu buat 2 rantai, putar. Kita akan mulai mengecilkannya dengan membuat decrease di bagian awal ini ya. Jadi kita buat decrease DC. Keluarkan semuanya dari yang 2 rantai awal. Lanjut isi masing-masing lubang dengan 1 DC hingga ke 3 lubang terakhir. Hingga ke dekat 3 lubang terakhir. 1 DC setiap lubang.
Nah, ini di 3 lubang terakhir kita akan membuat decrease-nya. 3 buah DC kita jadikan 1 ya. 2 3. Nah, keluarkan semuanya seperti ini, lalu 2 rantai putar. Nah, untuk baris berikutnya kita akan isi masing-masing lubang dengan 1 DC hingga ke akhir baris. DC terakhir di bagian atas 3 DC yang kita jadikan 1, 2 rantai putar. Selanjutnya kita akan kembali mengecilkan bagian awalan dengan membuat 2 DC dijadikan 1. Nah, keluarkan semuanya. Lanjut isi masing-masing lubang dengan 1 DC hingga ke 3 lubang terakhir. Nah, sudah di akhir 3 lubang terakhir, kita akan kembali buat menjadi 1 DC. 1 2 3. Keluarkan semuanya. 2 rantai putar. Lanjut isi masing-masing lubang dengan 1 DC hingga ke akhir baris. DC terakhir dua rantai putar. Kita kembali kecilkan bagian awalan dengan membuat decrease DC. 2 DC dijadikan 1, dikeluarkan langsung ke bagian 2 rantai awal. Lanjut isi masing-masing lubang dengan 1 DC hingga ke 3 lubang terakhir. Nah, di 3 lubang terakhir kita kembali kecilkan menjadi 1 DC, 2 3, keluarkan semuanya. 2 rantai putar. Lanjut dengan isi masing-masing lubang dengan 1 DC hingga ke akhir baris. C terakhir, 1 rantai, putuskan benangnya. Nah, sudah kelihatan ini bentuknya sedikit segitiga. Oke, seperti ini. Nah, setelah dirapikan sisa benangnya, kita akan mulai membuat bagian renda untuk bagian tutup. Untuk bagian rendanya saya gunakan benang wol. Untuk sekali rajut saya gunakan 2 helai benang agar rendanya jadi lebih tebal.
Kalau teman-teman ingin menggunakan satu helai juga tidak apa-apa, tapi nanti rendanya menjadi agak lebih tipis ya. Atau juga ingin menggantinya dengan benang lain juga bisa. Di sini hook yang saya gunakan adalah nomor 6. Pertama saya buat awalan. Sisipkan benangnya di bagian sudut di penutup tas. Sini. Buat 2 rantai. Nah, selanjutnya untuk bagian setiap sisi dari double crochet yang ada di samping ini isi dengan 4 buah DC. Isi setiap sisi 1 DC dengan 4 buah DC. Ini bagian sisi DC yang terakhir. 4 buah DC kita buat di sini. Nah, kemudian kita akan mengisi bagian atas. Di bagian atas ini kita isi setiap lubang dengan 2 buah DC. Nah, kembali ke sisi sebelah kiri, bagian sisi DC sebelah kiri, kita akan isi setiap DC-nya dengan 4 buah DC hingga ke bagian akhir tutup. Nah, sudah mendekati bagian sudut tutup tas. Nah, akhir barisnya 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini, jadi terlihat bergelombang, tidak apa-apa. Kemudian kita putar. Nah, untuk baris berikutnya isi masing-masing lubang dengan 1 DC hingga ke akhir baris. Kemudian nanti di akhir baris buat 2 rantai dan putar lagi, buat sekitar 3 baris DC. Nah, sudah selesai tasnya. Untuk bagian tutup tadi saya tambahkan 3 baris DC. Jadi dengan yang bagian awal ada total 4 baris DC. Nah, ini bagian dalamnya terlihat sedikit segitiga. Kalau ingin lebih keras bisa dilapis dengan busati.
Nah, karena bagian benang policeri ini tipis, jadi untuk bagian furing di dalam saya lapis dengan busa angin agar tampak lebih kembung. Dan cara menjahitnya sama seperti cara menjahit furing yang biasa tanpa resleting ya. Nah, sementara untuk bagian talinya ini saya rajut rantai sekitar 100 cm, lalu saya buat 4 baris SC dan saya tambahkan ring untuk bisa dipanjang pendekkan. Nah, semoga video saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton dan sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.